Oke, kita mau bahas kali ini pakai bahasa mana? Baku cako tapi lidah pakai bahasa buku. Oke guys, harap maklum guys. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya torang kali ini, kita minta ngoni subscribe dulu ini channel biar kita lebih semangat bikin video-video terbaru untuk kita sampaikan ke sahabat jurnalis. Oke sahabat jurnalis, di video kali ini kita mau pakai bahasa Manado. Oke, di video kali ini seperti dalam judul, kita mau bahas video viral yang diduga kuat adalah Max Jonas Lomban atau MJL yang sering DP pendukung panggil. Nah, video ini beredar dan menjadi viral, menjadi perbincangan banyak masyarakat, terlebih di media sosial. Nah, video ini rupanya membuat banyak para hamba Tuhan itu sakit hati atau kecewa dengan pernyataan seorang MJL. MJL sendiri padahal dikenal adalah orang birokrat yang so matang sekali dalam dunia pemerintahan dan perpolitikan. Bukan hanya di Bitung tapi mungkin di Sulut. Karena dia adalah ketua DPW Nasdem Sulut. Di video itu MJL sampaikan bahwa kalau dia masuk pada Desember nanti, tepatnya pada tanggal 6 Desember, dia bilang dalam video itu dia sonyanda mau kasih insentif pak hamba Tuhan yang menurut dia so terlibat politik atau so masuk dalam politik. Pernyataan ini MJL sampaikan saat dia kampanye di Kelurahan Tendeki, Kecamatan Ranowulu pada Selasa 17 November 2020 kemarin. Video ini sontak viral di media sosial maupun di kalangan masyarakat Bitung. Ini opa bilang kalau dia masuk ulang, dia sonyanda mau kasih insentif tuh hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan di sini berarti bukan hanya pendeta, tapi juga Pak Imam. Nah, harusnya Lomban sebagai wali kota definitif yang saat ini cuti kampanye, dia lebih tahu betul apa itu insentif dan apa itu gaji. Nah, kita rasa menurut kita orang yang awam, kan tahu kalau dengan ya. Menurut kita, hamba Tuhan itu beda dengan PNS, beda dengan ASN, atau dengan THL, atau kepala lurah RT, beda. Karena begini, insentif itu diberikan atas kebijakan oleh pemerintah kota. Itu menghargai jasanya dorang para hamba Tuhan melayani. Bukan kalau THL atau kepala RT, menurut orang memang digaji untuk membantu aparat pemerintahan. Dorang melayani masyarakat. Tapi kalau hamba Tuhan ini, dorang melayani, dorang pejemaat. Kalau di Kristen, kalau di Muslim, jamaah. Nah, insentif ini kan memang dianggarkan oleh APBD. Hanya saja, pendeta jangan kerjasama dengan THL atau PNS atau kepala dengan RT. Nah, anehnya lagi, seorang MJL adalah apa ya? Kita rasa seorang MJL habis bahan kampanye dengan dia angka ini insentif hamba Tuhan. Harusnya sebagai seorang birokrat yang berpengalaman, adu program, adu gagasan, dan adu terobosan, bukan menakut-nakuti atau mengancam. Janganlah ancam, janganlah kasih takut. Berpolitik dengan politik yang
cerdas. Jangan hanya karena berkuasa kemudian akan berupaya menghalalkan segala cara demi untuk mau berkuasa ulang di Kota Bitung. Ya, kalau menurut kita ya masyarakatlah yang menilai. Ketika bagus memimpin Kota Bitung ini, ya biar ndak mau kasih takut atau nyanda mau ancam, orang pasti tetap pilih. Cuman kalau dengan cara-cara kotor, dengan cara-cara yang tanda kutip bisa ya masyarakat sekarang sepintar. Karena masyarakat Bitung cerdas dan itu kita yakin. Jadi kalau opak mau pakai tuh cara-cara yang begitu, kita rasa ya so nyanda laku sih. Itu menurut kita ya. Mungkin ada yang belum lihat atau belum tahu DP video, kita putar DP video. Cek tidak, mau nonton ini. Nonton tong kasih masuk di otak, di akal. Oke? Nonton dulu. Saya akan buat yang ketiga adalah insentif bagi hamba-hamba Tuhan. Siapa-siapa hamba-hamba Tuhan yang nantinya akan di-SK-kan menerima insentif bulanan. Dan ini juga yang sekarang cuma 750 akan dinaikkan pada tahun depan. Mungkin 1 juta atau 1 juta lebih sedang dihitung-hitung. Tapi bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah sangat melibatkan diri pada politik dengan sangat menyesal, mereka sudah tidak akan dimasukkan lagi sebagai penerima insentif hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan yang dia bekerja melayani domba-dombanya. Domba-domba ini kan ada yang warna hitam, warna putih, warna itu, warna ini. Tapi kalau gembala pendeta betul-betul berpolitik, ya dengan sangat menyesal hamba Tuhan itu tidak lagi dimasukkan sebagai hamba Tuhan penerima insentif pada tahun depan. Dan SK-nya saya yang teken pada bulan Desember. Sudah? Mau nonton? Kong bagaimana mau tanggapan? Kasih di kolom komentar. Oh iya, satu lagi kita lupa. Dia bilang ketika dia masuk ulang jadi wali kota dan itu 6 Desember, tadi kita bilang tadi 6 Desember, dia bilang dia yang mau teken tuh SK yang mau terima insentif. Ini dia mau teken tuh SK yang terima dia mau teken tuh SK for hamba Tuhan yang mau terima insentif. Kalau ada hamba Tuhan yang masuk dalam politik, dia nyanda mau kasih. Katanya di video, sudah dengar tahu di video begitu. Nah, hasrat seorang petahana untuk berkuasa kembali dengan bahan kampanye insentif hamba Tuhan habis akal. Kenapa kita bilang begitu? Karena insentif hamba Tuhan itu sudah ditata, dianggarkan melalui APBD tahun 2020 sampai Desember. Nah, kalau dia nyanda bayar, berarti dia kebiri hak hamba Tuhan. Dan dia bukan cuma hamba Tuhan mau marah, tapi mungkin Tuhan satu kali yang mau marah pada dia. Karena itu adalah hak hamba Tuhan. Apalagi insentif ini bukan hamba Tuhan yang minta, tapi ini kebijakan dari Pemkot Bitung. Jadi kalau insentif hamba Tuhan ini dibawa-bawa, dikaitkan dalam dunia politik, kita rasa miris siapa nyanda adu program. Padahal kekuatan petahana itu layak untuk diperhitungkan. Tapi dengan cara-cara seperti ini, kita yakin akan banyak masyarakat yang benci. Karena ingat, hamba Tuhan itu mendoakan torang semua. Bukan cuma paslon. Bukan cuma paslon yang dorang ada doakan. Torang semua masyarakat yang ada di Bitung. Untuk itu, kepada opak, kita cuma mau kasih saran agar
berpolitiklah dengan baik, adulah program dengan program-program yang pro rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Sudah Jo mau ancam-ancam, mau kasih tako-tako, opa semusi tahu opa itu ada orang birokrat. Bahkan ada salah seorang pendeta yang menanggapi pernyataan si opa ini. Dia bilang begini, kami hanya bisa bilang jika jemaat masih mampu memberikan kami makan. Kami juga tak berharap banyak dari insentif yang hanya 750.000 dari Pemkot Bitung. Kata pendeta menanggapi pernyataan MJL soal insentif hamba Tuhan. Dirinya bahkan berterima kasih kepada Pemkot Bitung karena telah menganggarkan insentif tersebut dari APBD setiap bulannya kepada mereka yang merupakan hamba Tuhan. Namun, kata pendeta tadi, harus diingat, kami para pendeta tetap mendoakan paslon, termasuk opa. Silakan tanya di jemaat, kata pendeta. Setiap hari Minggu, dalam ibadah didoakan semua paslon yang sementara menjalani masa kampanye, termasuk opa. Jadi, dorang sebagai hamba Tuhan menopang dengan doa seluruh paslon dan masyarakat Kota Bitung untuk pilkada ini bisa berjalan dengan sukses. Markalu opa so bikin sakit hati pada orang, ya saya tahu mau bilang apa. Yang pasti dorang doakan yang terbaik buat opa, buat masyarakat Bitung. Tapi kalau opa mau kebiri, mau hilangkan dorong pihak, ya mungkin itu opa pihak, tapi nanti opa akan dapat rasa DP balasan. Pendeta ini juga mengatakan bahwa dorang sebagai pendeta memiliki hak untuk memilih dan menentukan pasangan calon mana yang dorang mau pilih. Jadi nyanda usah mau intervensi, nyanda usah mau beralibi bahwa ya lantaran punya kekuasaan kong semua mau suka genggam. Berpolitiklah dengan bijak, berpolitiklah dengan santun, berpolitiklah dengan akal sehat. Oke sahabat jurnalis, itulah pembahasan dan ya pendapat kita pribadi dalam penyampaian Opa Lomban yang mengatakan insentif hamba Tuhan akan dihilangkan bagi yang menurutnya sudah masuk dalam politik. Ya ini tanggapan pribadinya kita, mungkin teman-teman juga lain ada tanggapan lain, ya silakan teman-teman berargumentasi, tapi inilah tanggapan kita, inilah argumentasi kita, inilah pendapat kita, inilah pandangan kita tentang video itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ada masukan silakan komen di bawah, nanti kita kalau kita boleh balas, kita balas satu-satu. Dan kita mau ingatkan lagi, dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan DP lonceng supaya ketika kita upload video terbaru, teman-teman orang yang pertama tahu dan dapat info terbaru dari channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.